Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Ihludi Pramandia dari kelas PAI ya, dengan NIM 0026. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang masa depan pendidikan yang ada di Indonesia. Diakui atau tidak, pendidikan Islam di Indonesia itu memiliki peran yang sangat amat besar sekali, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama Islam ini dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan pendidikan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel menjelang abad ke-12, pusat-pusat studi di Aceh dan Palembang Sumatera, di Jawa Timur dan di Goa Sulawesi telah menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat penting dan telah menarik siswa untuk belajar. Kalau di Pulau Jawa dikenal dengan lembaga pondok pesantren, maka di pulau lain dikenal dengan lembaga-lembaga dengan sebutan yang berbeda-beda. Namun dengan fungsi dan peran yang hampir sama dengan pondok pesantren. Di Minangkabau misalnya, dikenal dengan lembaga surau atau Maunasa di Aceh. Itu sangat berbeda-beda di tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu. Contohnya saja di tempat saya, di Minangkabau ini pondok pesantren itu dinamai dengan surau, tapi di tempat saya surau itu kayak seperti masjid, tapi di tempat saya surau itu yang dinamakan surau itu adalah musola, yang dimana musola itu memang dikhususkan untuk sholat, tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Namun di Minangkabau ini, pondok pesantren dinamakan dengan yang namanya surau atau Maunasa di Aceh, serta Langgar di Banjarmasin. Namun pada masa-masa selanjutnya, pondok pesantren menjadi istilah yang sangat populer yang banyak digunakan untuk penyebutan lembaga-lembaga tersebut. Dengan menggunakan catatan Federspiel tersebut, berarti perjalanan sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini telah berlangsung kurang lebih 9 abad. Itulah sebabnya pendidikan Islam terutama pondok pesantren ini diyakini menjadi pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia ini dengan adanya pondok pesantren sebagai cikal bakalnya, selanjutnya mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Pondok pesantren yang ada pada awalnya sangat sederhana dan hanya terdiri mungkin cuma sedikit di Indonesia ini. Namun kelama-lamaan sesuai dengan tuntutan zaman, mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika bangsa Indonesia, maka sampai sekarang pondok pesantren di Indonesia sudah mungkin sangat banyak, bahkan ratusan atau bahkan jutaan lembaga pendidikan pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Kalau semula pondok pesantren lebih dikenal dengan lembaga pendidikan dan pengajaran agama, maka kemudian memperluas fungsinya sebagai lembaga sosial yang berperan pula dalam pembinaan masyarakat di sekitarnya. Dengan tanpa melupakan tujuan utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tentang agama. Bahkan pada masa prakemerdekaan dan masa revolusi dahulu, pondok pesantren menjadi pusat penempaan dan markas para pejuang. Menjelang abad ke-20, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cukup berarti. Seiring dengan terjadinya perubahan sikap keberislaman bangsa Indonesia pada waktu itu, pada saat itu ada beberapa dorongan yang menyebabkan perubahan pergerakan umat Islam di Indonesia ini. Pertama, yakni dijadikan sebagai titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecenderungan ini adalah menolak taklid buta. Kedua, perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda yang bersifat nasionalis dan kurang merespon terhadap gagasan pan-Islamisme yang dihembuskan di Timur Tengah. Ketiga, adanya keinginan dan usaha yang kuat dari orang-orang Islam yang memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi. Keempat,
terdapat adanya upaya pengembangan atau pembaruan pendidikan Islam, di mana sebagian organisasi Islam tidak puas dengan sistem pendidikan tradisional. Isu-isu yang terdapat pada pendidikan agama Islam, yakni Islam yang pertama, isu Islam sebagai agama perdamaian. Isu yang paling serius dan menentang dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini adalah bagaimana ia dapat mengartikulasikan nilai-nilai Islam tentang perdamaian dan toleransi dalam struktur, kurikulum, dan lembaga pendidikan. Isu besar ini akan tetap dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia di masa depan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat global yang juga menghadapi isu serupa. Setelah berakhirnya Perang Dingin, setelah berakhirnya Perang Dingin serta konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Pada hakikatnya, mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa inti dari ajaran Islam itu sendiri adalah mengajarkan perdamaian sesuai dengan makna kata dasar Islam, yakni salimah atau salam, yang berarti tunduk, patuh, selamat, sejahtera, dan damai. Akar kata Islam yang berarti damai itu diperkuat dengan ayat Al-Quran, yakni dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat 21 ayat 107. Keyakinan mayoritas umat Islam di Indonesia itu dibuktikan dengan kesediaannya umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dan rukun dengan para penganut agama lainnya. Walaupun mungkin sekarang banyak kayak orang-orang yang beragama Islam yang dengan merasa bangganya sosokan tidak mau menghormati atau menghargai orang-orang yang beragama selain Islam. Keyakinan dan kesediaan mayoritas umat Islam di Indonesia itu hidup secara damai juga merupakan cerminan dari kepercayaannya bahwa inti dari semua agama tidak ada yang mengajarkan untuk pertengkaran, bahkan permusuhan, tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia ini pasti mengajarkan terhadap umatnya untuk saling menghargai dan menghormati, dan mengajarkan tentang adanya perdamaian. Pada setiap agama selalu ditemukan esensi dan semangat luhur mengenai kebersamaan, hidup berdampingan secara aman, damai, tentram, serta saling hormat menghormati dan tolong-menolong antar sesama umat. Tetapi pada level praksis, perjalanan secara umat beragama termasuk umat beragama di Indonesia seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya, yakni konflik, pertentangan, dan perang antar umat beragama itu sangat sering terjadi ketika agama-agama lain mengalami perjumpaan satu sama lain. Sejarah kekerasan dan perang berbasis agama yang terjadi di berbagai belahan bumi dapat dijadikan bukti bahwa inti dan esensi keberagaman yang memihak pada perdamaian, rahmat, dan cinta kasih antar umat tidak selalu membumi pada wilayah historis empiris. Inti esensi dan semangat keberagaman yang sangat syarat dengan perdamaian, cinta kasih, dan rahmat yang sering diklaim secara universal oleh para pendiri dan tokoh agama-agama adalah sesuatu hal, yakni konflik, sementara konflik, kekerasan, dan yang terakhir yakni peperangan seolah-olah itu menjadi hal yang lumrah bagi seluruh pendiri atau tokoh-tokoh umat beragama di Indonesia ini. Konflik dalam beragama tidak hanya terjadi di kalangan awam, melainkan juga sering terinspirasi oleh gagasan, ajakan, bahkan hasutan dari para pendirinya ataupun pemimpinnya. Tidak sedikit pemimpin keagamaan yang secara eksklusif mengklaim bahwa keyakinan dan agama dirinya lah yang paling benar, sementara keyakinan dan agama lain dipandang sebagai agama yang sangat keliru
dan sangat melenceng dari agama yang ia yakini. Yang mungkin menganggapnya sebagai agama yang keliru, salah, dan bid'ah, dan oleh karenanya menjadi tugas suci dan mulia untuk memerangi agama selain agama yang ia anuti. Dan bila perlu, dengan mengangkat senjata, klaim kebenaran terhadap keyakinan dan agamanya sendiri tersebut tidak akan menjadi problem sosial serius apabila sebatas pada keyakinan dan tidak menimbulkan sikap dan perilaku yang agresif, yang dapat melahirkan konflik, perpecahan antar umat beragama, pertentangan, dan peperangan. Tidak menimbulkan sikap dan perilaku agresif. Karena memang klaim kebenaran atas kepercayaan dan agamanya sendiri itu menjadi hak dan kewajiban para penganut suatu agama. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi salah satu makna dari keberagaman seseorang, keraguan-raguan terhadap agama, dan kepercayaan sendiri bahwa pada akhirnya hanya akan mengaburkan kalau tidak mereduksi makna kehadiran agama bagi umat manusia. Makanya sekarang banyak sekali orang yang tidak percaya dengan adanya agama dan tidak percaya dengan adanya Tuhan, yang biasa disebut ateis, bahasa gaulnya yakni ateis. Tadi kan terdapat isu pertama, yang kedua ini adalah isu penguasaan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Karena pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, maka pengembangan pendidikan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem pendidikan nasional sebagai induknya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan yang bertujuan atau mempunyai tujuan untuk berkembangnya potensi dari peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Tanpa mengurangi makna dan idealitas tujuan tersebut, melihat kondisi dan keyakinan yang ada pada diri seseorang itu tampaknya akan sulit sekali suatu lembaga pendidikan termasuk pendidikan Islam itu untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional itu tersebut. Namun demikian, sesuai dengan misi dan tantangan objektif yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, mau tidak mau pendidikan Islam itu harus membawa misi ganda. Yaitu di satu sisi lain, pendidikan Islam itu harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, dan di sisi lain ia harus membekali mereka dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan misi yang sedemikian itu, maka corak masa depan pendidikan Islam di Indonesia itu diarahkan pada sistem pendidikan yang klasik. Maksudnya yang klasik yakni yang lebih menekankan pada upaya mencerdaskan bangsa secara umum, termasuk di dalamnya perkembangan budi pekerti, akhlak karimah, dan sistem pendidikan itu juga yang mengacu pada perencanaan tenaga kerja yang biasa disebut dengan manpower planning. Dengan kata lain, kalau pendidikan Islam ingin mencetak peserta didik yang memiliki keunggulan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sekaligus mengembangkan pengetahuan dan penghayatan mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam, mau tidak mau pendidikan klasik yang bertumbuh pada pendidikan Islam tersebut, pada pendidikan Islam yang ada pada pondok pesantren itu dibarengi dengan sistem madrasah atau sekolah. Sekarang aja kita melihat pola pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia. Orientasi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai ajaran Islam tampaknya tidak menjadi problem yang begitu mendesak, karena peserta didik di lingkungan pendidikan Islam, baik pondok pesantren maupun pendidikan sekolah dari madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi, sangat kondusif untuk mencapai orientasi tersebut.
Justru isu sekaligus tantangan yang dihadapi secara serius adalah bagaimana pendidikan Islam ini mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk bersaing, untuk memiliki jiwa saingan di dunia kerja setelah mereka lulus dari sekolahnya. Tantangan ini sudah pasti mengharuskan para pelaku pendidikan Islam itu untuk melakukan orientasi kembali di bidang kurikulum, terutama mengenai materi-materi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Faktanya sekarang yakni sebagian besar output lembaga pendidikan Islam belum bisa mengisi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia di Indonesia ini. Mereka yang telah keluar dari pondok pesantren maupun madrasah-madrasah lainnya, sesuai dengan tradisinya biasanya meneruskan perjuangan gurunya dengan mendirikan atau menjadi pengasuh dari sebuah pondok tersebut yang pernah orang itu belajar dari pondok tersebut ini, atau setidaknya mungkin hanya menjadi guru ngaji, imam masjid, dan mendapat predikat ustadz, kiai atau ulama dari masyarakat. Kalaupun ada alumni pondok pesantren yang berkecimpung di dunia ekonomi, hal itu terbatas pada sektor perdagangan dan jasa alam. Terbatas pada sektor dan perdagangan jasa dalam lingkup kecil karena kemampuan manajerial dan skill yang terbatas. Usaha mereka di sektor ekonomi itu sangat bersaing dengan orang-orang atau para pelaku ekonomi modern. Yang ketiga yakni isu pendidikan Islam dan kesadaran iptek. Memasuki milenium yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek mulai menjadi isu serius pendidikan Islam di Indonesia. Kok bisa serius? Ya dikarenakan para pakar dan praktisi pendidikan Islam ini mulai merasa prihatin oleh minimnya peran lembaga pendidikan Islam dalam penguasaan iptek. Dalam pandangan mereka, penguasaan iptek itu mutlak diperlukan mengingat perkembangan global masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari iptek. Adanya dua problem dasar yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia berkenaan dengan isu penguasaan iptek. Yang pertama saja contohnya kebijakan dikotomik. Apa sih kebijakan dikotomik itu? Problem pertama berkaitan dengan pandangan keilmuan yang dikotomis antara ilmu agama di satu sisi dan ilmu umum di sisi lain. Pandangan dikotomik ilmu tersebut kemudian berimplikasi luas terhadap aspek-aspek pendidikan di lingkungan umat Islam di Indonesia. Baik yang menyangkut cara pandang umat terhadap ilmu dan pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan maupun psikologi umat pada umumnya. Berkenaan dengan cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan di kalangan masyarakat Islam, Indonesia berkembang suatu kepercayaan bahwa hanya ilmu agama Islamlah yang pantas dan layak untuk berkembang di Indonesia ini. Dan menurut mereka juga pendidikan Islam ini layak sebagai ilmu yang wajib dikaji atau dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi mudanya. Sementara ilmu-ilmu sekuler dipandang sebagai sesuatu yang bukan bagian dari ilmu-ilmu yang layak dan patut dipelajari. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis ini kemudian berimplikasi juga terhadap cara pandang sebagian umat Islam terhadap pendidikan. Sebagian umat Islam hanya memandang lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita menjadi muslim yang sejati demi mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Sementara itu lembaga-lembaga pendidikan umum dipandang sebagai lembaga pendidikan sekuler yang tidak kondusif mengantarkan anak-anak ini atau generasi muda ini menjadi muslim yang sejati yang diidolakan oleh orang tua. Kan sekarang banyak orang tua gimana? Juga mungkin ini udah wajar sebagai orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, beriman dan bertakwa. Realitas cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan itu kemudian berimplikasi kepada respon para pengambil kebijakan pendidikan.
yang menetapkan adanya dua versi lembaga pendidikan yakni pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan agama dimaksudkan ini adalah untuk membentuk suatu peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berakhlakul karimah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari aspek kelembagaan, pendidikan agama merupakan pendidikan yang merupakan pendidikan yang menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan jalannya peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama-agama dan atau menjadi ahli dari ilmu agama. Sementara itu pendidikan sekuler atau pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kalau isu-isu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan dari bacaan yang materi apa yang saya jelaskan ini, masa depan pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana dipaparkan dalam makalah ini tampaknya mengarah pada pertama, pendidikan integralistik dan yang berpandangan bahwa manusia merupakan suatu pribadi jasmani, rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial. Pendidikan integralistik diarahkan untuk dapat menghasilkan manusia yang memiliki integritas yang tinggi, yang mampu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyatukan potensi dirinya, yang bisa menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan orang-orang sekitarnya pokoknya, serta menyatu dengan alam lingkungannya. Dengan pendidikan yang integralistik ini, maka pandangan keilmuan yang dikotomik serta kebijakan pendidikan yang dualistik setahap demi setahap yang dihilangkan. Kedua, pendidikan humanistik yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fitrah dan potensi-potensi yang menyadari bahwa fitrahnya perlu dijaga dan dipelihara. Mungkin kesimpulannya itu saja. Dan mungkin dari saya, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.